Selamat datang kembali, teman-teman. Dalam perjalanan kita yang luar biasa menuju kota-kota yang pernah hilang. Hari ini, kita akan mengungkap misteri dari masa lalu, mengintip ke dalam sejarah, dan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah lama menggoda akal sehat. Kota-kota ini telah hilang dari peradaban kita, namun cerita mereka masih hidup dalam mitos dan legenda. Namun, apakah mereka benar-benar ada? Apakah penemuan-penemuan baru telah membuka tabir dari misteri ini? Kita akan menjelajahi kota-kota seperti Atlantis, El Dorado, dan Troya yang telah memikat imajinasi kita selama berabad-abad. Tetapi, pertanyaan yang tetap menggantung adalah, di mana kota-kota ini sebenarnya berada? Apakah mereka benar-benar ada atau hanya cerita belaka? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan misterius ini dalam perjalanan kita yang mendebarkan melalui sejarah dan arkeologi. Bersiaplah untuk terkejut, terinspirasi, dan dihantui oleh misteri-misteri kuno ini. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menjelajahi 7 misteri penemuan kota legendaris yang sempat hilang. Sejarah Atlantis memiliki akar yang dalam. Dalam mitologi Yunani kuno, Plato, seorang filsuf Yunani kuno, adalah yang pertama kali mencatat cerita Atlantis. Dia menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang menjadi pusat peradaban maju pada zamannya. Kota-kota Atlantis diceritakan memiliki teknologi yang luar biasa, dengan kanal-kanal air yang rumit dan bangunan-bangunan megah. Namun, dalam legenda, kemakmuran mereka hancur karena kemarahan dewa, dan pulau ini tenggelam ke dalam lautan dalam satu malam. Selama berabad-abad, para peneliti dan petualang telah mencoba mencari tahu di mana Atlantis berada. Teori-teori berbeda telah muncul, mengklaim bahwa Atlantis bisa berada di berbagai lokasi, mulai dari Kepulauan Azores hingga Yunani, hingga bahkan di lepas pantai Spanyol. Tetapi, pertanyaannya tetap, apakah Atlantis benar-benar ada? Beberapa orang percaya bahwa cerita tentang Atlantis hanya mitos dan tidak ada bukti konkret tentang keberadaannya. Namun, yang lain tetap optimis dan terus mencari puing-puing dan bukti bawah laut yang mungkin mengungkap rahasia Atlantis. Apakah Atlantis hanyalah cerita yang diceritakan oleh Plato? Atau apakah kota legendaris ini benar-benar ada di masa lalu? Ini adalah salah satu misteri yang terus menggoda imajinasi kita dan tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan dalam dunia arkeologi. Kita akan melanjutkan menjelajahi legenda El Dorado. El Dorado, yang dalam bahasa Spanyol berarti raja berlapis emas, adalah salah satu legenda paling memikat dalam sejarah penjelajahan. Kisahnya bermula di Amerika Selatan, di tanah yang kaya akan kekayaan alam. Pada abad ke-16, para penjelajah Spanyol tiba di Amerika Selatan dengan harapan menemukan kota kuno yang konon terbuat dari emas murni. Kisah El Dorado menyebar seperti api, dan para penjelajah berangkat dalam upaya panjang untuk menemukannya. Upaya penemuan El Dorado menghasilkan petualangan yang luar biasa. Berbagai ekspedisi dipimpin ke dalam hutan hujan Amazon yang tebal, melintasi pegunungan, dan melalui sungai-sungai yang penuh bahaya. Namun, meskipun banyak penemuan dan kekayaan yang ditemukan, kota emas sejati El Dorado tetap sulit ditemukan. Pertanyaan yang tetap menggantung adalah, apakah El Dorado masih ada? Meskipun beberapa penemuan telah dilaporkan, tidak ada bukti konkret yang memastikan keberadaan kota emas ini. Sebagian menganggapnya sebagai mitos, sementara yang lain tetap optimis dan melanjutkan pencarian. Legenda El Dorado terus menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah eksplorasi. Apakah kota emas ini hanya mitos atau ada lebih banyak yang harus kita temukan? Itulah yang membuat cerita ini tetap hidup dan menarik bagi para penjelajah. Kita akan membahas salah satu kota legendaris paling terkenal dalam mitologi Yunani, yaitu Troya. Cerita Troya diambil dari mitologi Yunani yang menceritakan tentang perang yang epik antara pasukan Achaea dan kota Troya yang megah. Ini adalah kisah tentang pahlawan seperti Achilles dan Hector,
cinta dan pengkhianatan, dan peperangan yang mengguncang dunia mitologi. Namun, selama berabad-abad, banyak yang menganggap kisah ini hanyalah mitos semata. Namun, semua itu berubah ketika seorang arkeolog bernama Heinrich Schliemann memulai ekspedisi untuk menemukan kota yang hilang di bawah lapisan tanah. Pada tahun 1870, Schliemann menemukan reruntuhan Troya yang sebenarnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki. Penemuan ini menjadi bukti bahwa Troya sebenarnya ada dalam sejarah dan bukan hanya cerita mitos belaka. Namun, kisah Troya memiliki relevansi yang jauh lebih besar dalam sejarah daripada sekadar legenda. Penggalian arkeologis di situs ini telah memberikan wawasan tentang budaya dan peradaban kuno, serta konflik dan perang yang mungkin memengaruhi perkembangan sejarah di kawasan ini. Kisah Troya adalah pengingat akan bagaimana mitos dan sejarah sering berkaitan erat. Itu menunjukkan bahwa seringkali ada fakta dasar di balik cerita-cerita kuno. Dengan penemuan situs kuno ini, kita memiliki bukti yang mengubah cara kita memandang legenda-legenda kuno. Kita memasuki nomor 4 dari perjalanan kita, dan kita akan membahas The Lost City of Z. The Lost City of Z adalah kisah petualangan sejati di hutan hujan Amazon. Kisah ini berkisah tentang seorang petualang Inggris bernama Percy Fawcett yang menjelajahi hutan Amazon pada awal abad ke-20 dalam pencarian kota hilang yang disebut Z. Percy Fawcett melakukan serangkaian ekspedisi berani yang membawanya lebih dalam ke dalam hutan Amazon daripada siapapun sebelumnya. Ia meyakini bahwa kota hilang ini adalah bagian dari peradaban yang hilang dan sangat maju. Namun, seiring berjalannya waktu, Percy Fawcett dan timnya menghilang tanpa jejak selama ekspedisi terakhirnya pada tahun ke-1925, meninggalkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan Amazon. Hingga hari ini, misteri yang mengelilingi The Lost City of Z tetap hidup. Apakah kota ini benar-benar ada? Ataukah Percy Fawcett terlalu percaya diri dalam pencariannya? Beberapa teori mengatakan bahwa kota ini mungkin telah tenggelam di dalam hutan, sementara yang lain tetap optimis bahwa kota ini masih ada di suatu tempat yang belum terungkap. Perjalanan Percy Fawcett telah menginspirasi banyak penjelajah dan pencari petualangan. Namun, misteri tentang The Lost City of Z terus menarik kita untuk menjelajahi lebih dalam ke dalam belantara Amazon dan mencari jawaban atas pertanyaan yang belum terpecahkan. Kita akan membahas Hiram of the Pillars. Hiram of the Pillars, juga dikenal sebagai Atlantis of the Sands, adalah salah satu misteri paling misterius dalam dunia kuno. Kota ini diceritakan dalam mitos Arab sebagai kota yang makmur, terbuat dari marmer, dan diberkahi oleh Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, mitos ini menjadi lebih dari sekadar cerita. Pertanyaan pun muncul. Apakah Hiram of the Pillars benar-benar ada? Penelitian terkini tentang Hiram telah menggugah minat dunia. Para arkeolog dan peneliti terus mencari bukti-bukti yang dapat memverifikasi keberadaan kota ini. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penemuan telah dibuat yang menunjukkan kemungkinan adanya kota ini. Namun, banyak misteri yang masih mengelilingi Hiram of the Pillars. Bagaimana kota ini tiba-tiba menghilang dari catatan sejarah? Apakah penemuan terbaru akan membantu kita mengungkap rahasia kota legendaris ini? Hiram of the Pillars adalah contoh sempurna bagaimana mitos dan sejarah seringkali berkaitan erat. Pertanyaan tentang keberadaannya tetap menantang kita untuk terus menjelajahi dan mencari jawaban. Teruslah bersama kami dalam perjalanan mencari misteri penemuan kota legendaris yang sempat hilang. Kita lanjutkan perjalanan ke Angkor Wat. Angkor Wat adalah salah satu keajaiban dunia kuno yang megah. Ini adalah kompleks kuil besar yang terletak di Kambodia, yang dikenal dengan arsitektur dan seni luar biasanya. Sejarah Angkor Wat sangat kaya. Ini dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Khmer Suryavarman II sebagai kuil Hindu untuk Dewa Wisnu. Namun, kemudian diubah menjadi tempat ibadah Buddha. Pada pertengahan abad ke-19, seorang penjelajah Prancis bernama Henry Moult menemukan kembali Angkor Wat. Ia terkesima oleh keindahan dan kemegahan kuil ini, dan hasil kerjanya membawa perhatian dunia pada kompleks kuil ini.
Namun, Angkor Wat tidak selalu dalam keadaan terawat. Selama berabad-abad, kuil ini mengalami kerusakan akibat alam dan perang. Namun, pada abad ke-20, upaya pemulihan dan pemeliharaan dimulai. Pemerintah Kambodia dan berbagai lembaga internasional bekerja sama untuk memulihkan dan menjaga Angkor Wat. Banyak pekerjaan restorasi yang dilakukan untuk memastikan keajaiban ini tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kami tiba pada akhir perjalanan kami yang menakjubkan untuk menjelajahi misteri penemuan kota legendaris yang sempat hilang. Kami telah membenamkan diri dalam mitos dan sejarah, mengupas misteri-misteri yang telah menggugah imajinasi kita. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan yang luar biasa ini untuk menjelajahi misteri penemuan kota legendaris yang sempat hilang. Teruslah penasaran, teruslah menjelajahi, dan mari kita bersama-sama menggali lebih dalam sejarah dan misteri yang masih menanti untuk diungkap.